Zaman purba kalau ada bukunya resep ataupun umpan mancing ikan yang top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV. Kali ini kita ngobrol-ngobrol ya, sharing ya, berbagi pengalaman mengenai ya tentang mancing ikan. Ini ada yang menarik nih. Kebetulan baru ini ya, baru-baru ini ada hal menarik nih mengenai sejarah mancing ikan. Soalnya pemancing pasti belum lengkap ya. Yang tahu kan carinya umpan terus ya. Tetapi kalau pemancing sejati harus tahu ya mengenai sejarah mancing ikan, asal mula mancing ikan. Nah, penasaran kan? Nah, bagi Anda yang belum tahu, nah ini perlu tahu nih biar menambah wawasan gitu. Ini awalnya saya mencari ya biasa referensi umpan ya, searching. Biasalah kalau tukang mancing selalu penasaran dengan umpan ya. Nih, soalnya joran ini harus terus bergetar gitu ya kalau mancing. Tiba-tiba saya menemukan sesuatu nih di HP nih, di internet gitu ya, menemukan sesuatu yang menarik gitu ya. Kaget gitu, ternyata mancing ikan itu udah lama ya. Ada ini saya informasi dari internet, kebetulan saya coba searching gitu ya, saya rangkum gitu ya. Jadi sekarang kita share di sini, kita berbagi wawasannya. Penemuan ini. Saya nyari umpan malah jadi dapat sejarah mancing gitu ya. Tapi ini menarik buat saya. Angka ternyata manusia purba ya, ternyata sudah menggunakan alat penangkap ikan atau alat pancing yang canggih 12.000 tahun yang lalu itu udah menggunakan gitu. Keren, keren. Ini dari ambil dari kompas.com nih. Ini mengutip dari Science Focus ya. Tim peneliti oleh Antonella Pedergnana dari Lembaga Penelitian Arkeolog Kromis Germanisches Gental Museum di Jerman. Ini Jerman nih. Jadi ada mempelajari 19 tulang kail ikan. Jadi 19 tulang kail ikan dan 6 batu beralu dari Sungai Jordan Burejat ya, di lembah Hura Israel Utara gitu ya. Ya, menurut peneliti batu beralu tersebut dipercaya digunakan sebagai pemberat, sementara kainnya sangat mirip dengan kail modern baik dari ukuran fitur dan ketangkasan pembuatannya gitu. Oh, jadi ini di Israel gitu ya, ditemukan ada artefak-artefak ini. Jadi kail juga menghadirkan fitur ya yang digunakan manusia purba yang jarang ditemukan di kail modern, misalnya dari durinya ya. Kan kalau kail modern itu katanya biasanya kan kailnya ke dalam gitu ya, durinya di dalam. Ini tidak biasa. Jadi misalnya duri luar bawah. Nah, jadi di bawah duri di luar tapi ya. Nah, tapi fungsinya sama gitu. Untuk mencegah ikan lolos ya, jadi mencegah ikan lolos atau copot lagi dari kail gitu. Nah, manusia purba udah gunakan itu. Wah, hebat sekali tuh manusia purba zaman dulu. Itu ditemukan ya. Jadi mencegah ikan lolos dari kail, ungkap Gonen Sharon ya, peneliti dari Tel Hai College Israel. Ini metode canggih ini muncul selama pergeseran seismik dalam sejarah manusia ya. Ini yang menarik lagi nih. Ini yang sangat menarik lagi nih. Ini ada lagi nih. Dari apa nih? Oh, dari liputan6.com. Ternyata baru-baru ini arkeolog dari Australia National University ANU menemukan mata pancing yang diklaim sebagai tertua di dunia. Nah, ini yang tertua di dunia. Ternyata penemuannya itu ada di Pulau Alor. Pulau Alor. Wah, di sebelah barat Laut Nusa Tenggara Timur. Ternyata di Indonesia loh, guys. Tuh, jadi Profesor Shue O'Connor dari School of Culture, History and Language in the College of Asia and the Pacific menemukan, aduh susah banget ngomongnya, menemukan 5 mata pancing di makam seorang perempuan yang diduga berasal dari zaman Pleistocene 12.000 tahun yang lalu. Wah, ternyata di Indonesia juga ditemukan, malahan yang tertua katanya. Ini peneliti dari
Australia nih. Hebat nih. Jadi catatan sejarah nih. Pemancing ada di Indonesia nih. Jadi harus bangga jadi orang Indonesia nih. Apalagi hobinya mancing ya. Jadi Anda memancing harus tahu juga deh. Pengertian memancing itu definisinya itu ada nih. Dari Wikipedia saya dapat nih. Menangkap ikan yang memancing secara luas adalah suatu kegiatan menangkap ikan yang bisa merupakan pekerjaan ya, hobi, olahraga ruang outdoor ya, di pinggir atau di tengah danau, laut, sungai, dan di perairan lainnya ya, ya kayak di kolam juga bisa ya. Ini ikan atau hewan air, jadi ikan atau hewan air ya. Oh, jadi ikan atau hewan air ya, bisa ikan, bisa yang lain-lainnya ya kayak kepiting kayak gitu lah. Tetap ya masuk ke dalam memancing ya. Jadi kalau Anda dapat kepiting, dapat selain ikan gitu ya, kayak lobster dan lain-lainnya juga itu termasuk memancing gitu ya. Gitu ya. Tapi saya nggak menemukan resep resep kalau bisa ya resepnya ada ya, resep mancing ikan supaya dapat banyak zaman purba kalau ada bukunya. Zaman purba kalau ada bukunya resep ataupun umpan mancing ikan yang top, kalau ada aduh itu top banget gitu. Bisa ngalahin teman-teman gitu ya. Nah gitu ya. Jadi pemancing ini biar nambah wawasan. Belum lengkap kalau belum tahu asal mula atau sejarah mancing. Jadi kita serang tahu ya. Sama-sama tahu gitu ya. Karena saya juga beneran baru tahu sekarang. Beneran baru tahu beberapa hari yang lalu. Soalnya awalnya saya nggak nyari-nyari judulnya, nggak setengah pencariannya nggak ke istilahnya ke sejarah gitu. Tapi saya cari-cari umpan tadinya awalnya. Tapi terkait dengan itu ada yang ini nih jadi menarik. Jadi saya ingin bahas sama teman-teman sekarang. Gitu ya. Nah itu sekilas ya mengenai pembahasan mengenai sejarah mancing ikan. Ternyata sudah lama banget. Jadi Anda juga bisa ya cari di searching di internet gitu. Cuma ini yang sekilas aja rangkuman gitu ya. Ya, pada intinya bahwa setelah sejarah ini ataupun asal mula pemancing ya, ternyata sudah lama sekali, 12.000 tahun yang lalu ya, malahan jadi istilahnya dipakai oleh manusia purba ya. Nah itu saja ya sedikit wawasannya. Semoga ini bermanfaat ya, sharing-sharing karena saya tidak mancing hari ini karena hujan terus. Jadi kita ngobrolnya di rumah saja tentang sejarah mancing. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.